Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili tim pelaksana pengabdian masyarakat untuk mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat. Perkenalkanlah saya untuk share materi. Baik, program pengabdian masyarakat yang kami jalankan adalah program pengabdian masyarakat dengan skema PKM dengan judul Perizinan Usaha Industri Rumah Tangga sebagai Strategi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha. Adapun tim pengabdian masyarakat adalah satu, saya sendiri, Sri Handari Wahyuningsih sebagai Ketua Pelaksana Program, dan yang kedua adalah Alni Rahmawati. Kami berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Latar belakang pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Yang pertama, industri kecil dan rumah tangga memainkan peranan sentral di dalam perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Namun, dalam kenyataannya sektor rumah tangga ini sangat rentan dalam hal keberdayaan, termasuk di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mayoritas usaha yang dijalankan oleh sektor rumah tangga dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mencari mata pencaharian dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki dengan segala keterbatasan yang ada. Industri rumah tangga seringkali terkendala ya dalam hal pengetahuan akan bagaimana mengelola usaha dengan sistem pengelolaan bisnis yang baik yang mendorong keberlanjutan usaha di dalam jangka panjang. Program pengabdian kali ini mengambil mitra industri kecil sektor rumah tangga yang dimiliki oleh pasangan suami istri Taufik Ramadan yang berlokasi di Pandowan, Galur, Kulon Progo. Usaha yang baru dirintis dan baru mulai berkembang sebagai salah satu penopang kebutuhan hidup keluarga saat ini mengalami goncangan karena pandemi COVID-19. Keterbatasan pengetahuan dalam hal berbisnis, keterbatasan modal, keterbatasan alat produksi semakin menyempitkan wawasan untuk bangkit dari masalah yang dihadapi. UMKM Bakso Deso ini berada kurang lebih 25 sampai 26 km dari arah selatan kota Yogyakarta. Usaha yang dijalankan adalah menjual bakso dan membuka catering dengan sistem pesan antar dengan nama Catering Nikmah. Jadi logo yang dibikin adalah Bakso Deso dan Catering Nikmah. Analisis peluang usaha. Yang pertama, bisnis kuliner merupakan bisnis yang pada saat pandemi ini cukup bisa dikatakan bertahan, mengingat produk yang dijual merupakan kebutuhan pokok. Pasar sasarannya adalah anak sekolah, masyarakat yang disesuaikan dengan taraf ekonomi di sekitarnya. Yang ketiga, bisnis ini sudah memiliki pasar yang jelas, pesaing di sekitar masih jarang, dan beberapa pesaing memiliki usaha sejenis namun jaraknya lebih dari 1 kilometer. Kekuatan yang dimiliki berdasarkan hasil diskusi, berdasarkan pengamatan, berdasarkan intensitas komunikasi kami dengan pelaku usaha, maka kita menyimpulkan ada beberapa kekuatan yang dimiliki. Yang pertama adalah jiwa pantang menyerah yang dimiliki setelah beberapa kali keluar dari pekerjaan. Kemudian ini menjadi modal penting dalam berwirausaha. Bahkan sejak awal pandemi COVID, usaha yang dijalankan yang sudah sempat punya kemampuan untuk menyewa ruko yang ada di depan sekolah, namun karena pandemi COVID kemudian sekolah diliburkan, sekolah dari rumah, maka kemudian dia menutup usahanya, memberhentikan usahanya, dan memindahkan usahanya itu di rumah. Memindahkan usahanya di rumah, kemudian dia mereformasi, dia menggunakan kamar tamu, ruang tamu itu digunakan sebagai dapur.
kemudian terasnya digunakan untuk menjajakan produknya. Nah, ini menandakan bahwa dia memiliki keuletan untuk bertahan, untuk berjuang dengan kondisi yang dia miliki. Yang kedua, pelaku usaha memiliki kreativitas yang cukup tinggi karena berdasarkan obrolan dengan pelaku usaha, upaya untuk melakukan inovasi produk ini dari waktu ke waktu selalu dilakukan. Yang ketiga, lokasi usaha cukup strategis karena ada di pinggir jalan. Dan yang keempat adalah saat ini usaha mulai kerjasama dengan Gojek. Meskipun dalam pembicaraan kemudian disampaikan bahwa pelaksanaan bisnis dengan Gojek, link Gojek ini belum bisa optimal. Permasalahan yang dimiliki. Bisnis ini mengandalkan kepada bisnis kuliner yang dalam kondisi COVID sekarang ini banyak pelanggan, banyak masyarakat ini menuntut atau memiliki ekspektasi pada untuk berbelanja ke UKM ataupun ke produsen yang menunjukkan proses produksi yang higienis, yang sudah memiliki izin usaha dan seterusnya. Nah, salah satu permasalahan yang dimiliki adalah usaha yang dimiliki oleh Taufik Ramadan ini belum memiliki perizinan usaha yang menjadi syarat usaha makanan, yaitu nomor induk berusaha yang bisa diajukan dengan mudah sebenarnya di tingkat kecamatan, bahkan apalagi ya PIRT. Jadi izin industri rumah tangga juga belum dilakukan. Beberapa diskusi disampaikan oleh pemilik bahwa karena tidak memiliki izin usaha inilah pemilik sejak menjalankan usaha pertama kali ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Beberapa rekanan usaha yang lain sudah sempat mendapatkan bantuan dari pemerintah, namun Pak Taufik Ramadan dan istrinya ini belum pernah mendapatkan bantuan karena belum tercatat usahanya di tingkat kecamatan. Yang kedua, belum memiliki papan usaha catering dan warung bakso yang representatif yang dapat menjadi media sosialisasi usaha. Yang ketiga, belum memiliki diversifikasi olahan bakso yang cukup diminati semua kalangan. Seperti misalnya olahan seperti bakso frozen atau tahu bakso yang bisa dibeli untuk konsumsi rumah tangga dan menjadi produk siap dijual kepada reseller. Yang keempat, belum memiliki administrasi dan pencatatan keuangan sederhana. Karena usaha diawali dari bagaimana bertahan dari kebutuhan hidup. Dari pemilik yang keluar dari pekerjaan, kemudian menjalankan usaha, membuka usaha untuk menyambung hidup. Tidak terfikir untuk administrasi keuangan. Bahkan sampai sekarang, sebelum pendampingan dilakukan, dia tidak tahu berapa sebenarnya keuntungan yang didapatkan dari usaha. Di dalam pikirannya adalah bahwa usaha yang dijalankan bisa untuk makan, untuk membiayai anaknya sekolah, untuk mengangsur kendaraan. Tapi tidak ngerti bagaimana sebenarnya keuntungan yang didapatkan. Berapa persen keuntungan pendapat yang didapatkan oleh pemilik. Kemudian yang kelima, permasalahan yang dihadapi adalah peralatan usaha yang masih seadanya. Beberapa peralatan usaha masih menggunakan peralatan usaha rumah tangga. Jadi alat-alat rumah tangga dipakai untuk berjualan. Nah, program pendampingan ini dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah melakukan focus group discussion, kemudian yang kedua adalah melakukan penyuluhan, kemudian yang ketiga adalah pendampingan, yang keempat adalah monitoring dan evaluasi, dan yang kelima adalah penyusunan laporan. Untuk tahap yang pertama, fokus group discussion dilaksanakan dengan mitra pengabdian. Hasilnya adalah kesamaan persepsi mengenai langkah program dan detail rencana pelaksanaan. Tahap ini bagi tim merupakan tahapan yang sangat penting karena menyamakan persepsi mengenai langkah program ini akan mempengaruhi tingkat penerimaan mitra terhadap program yang akan dijalankan. Yang kedua adalah penyuluhan, dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pemahaman pemilik usaha tentang manajemen usaha yang baik dan konsep pengembangan usaha. Pada tahap ini diberikan bantuan alat produksi dan pengadaan barang agar usaha yang dijalankan ini lebih layak. Kemudian yang ketiga dilakukan pendampingan,
Jadi pendampingan ini dilakukan khususnya untuk pengajuan izin usaha serta proses pengembangan manajemen usaha dan pengembangan produk. Dan yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini dilakukan monitoring hasil pendampingan, evaluasi pengukuran, dan ketercapaian program. Dan yang kelima adalah penyusunan laporan, yaitu menyusun laporan akhir dalam bentuk laporan lengkap, publikasi, dan penyiapan submit ke Jurnal Pengabdian Masyarakat. Untuk menjalankan metode atau tahapan-tahapan pelaksanaan program ini, tim melakukan kombinasi antara pertemuan offline dengan pemilik usaha dan online melalui WhatsApp group dan melalui video call. Baik, saya akan lanjutkan pada slide berikutnya. Output dari program. Hasil dari fokus group discussion, penyuluhan, dan beberapa pertemuan dengan mitra, kemudian menyepakati beberapa hal terkait dengan identitas usaha. Menurut pemilik, bakso Deso dan catering Nikmah ini sudah ada di hati pelanggan, sudah mudah dihafalkan, mudah untuk diingat. Dan bahkan pelanggan sudah paham untuk menyebut bahwa bakso yang dia bikin, usaha yang dijalankan itu adalah bakso Deso yang dijalankan oleh pemilik. Sehingga kesepakatan menggunakan logo bakso Deso dan catering Nikmah ini kesepakatannya adalah tidak ada perubahan identitas usaha. Artinya, berdasarkan langkah pertama ini, kemudian nama bakso Deso dan catering Nikmah ini akan digunakan sebagai dasar untuk pengajuan nomor induk berusaha dan izin industri rumah tangga. Kita melihat di dalam gambar ini bahwa ini adalah tahapan awal namanya apa, spanduk usaha ya, spanduk usaha yang dimiliki oleh pemilik yang di sebelah kiri. Kemudian setelah diskusi dan melakukan diversifikasi produk, ini kemudian di spanduk usahanya berubah ya, sudah dicetak spanduk usaha yang lebih baik dan lebih menarik gitu, dengan variasi masakan yang lebih banyak. Kemudian hasil pendampingan yang kami lakukan adalah pemilik atau owner sudah bisa mengajukan izin, proses izin PIRT sampai dengan pada menunggu survei dari puskesmas setempat, yaitu Puskesmas Keranggan, untuk melihat kualitas air. Jadi untuk bisa mendapatkan izin industri rumah tangga, izin pangan industri rumah tangga, ada beberapa langkah panjang yang dilakukan. Yang pertama adalah mengajukan nomor induk berusaha dari kecamatan. Nah, nomor induk berusaha dari kecamatan itu sudah keluar seperti yang kami lampirkan di foto ini. Kemudian setelah mendapatkan nomor induk berusaha, kemudian kami mendampingi pengajuan izin pangan industri rumah tangga. Nah, prosesnya lumayan panjang, mulai dari pengisian formulir, kemudian setelah pengisian formulir diajukan secara online, kemudian pemilih itu dimasukkan ke dalam grup pengajuan izin pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan. Dari grup ini dilakukan penyuluhan secara online, diberi asupan-asupan teori, pelatihan secara online, kemudian peserta dilakukan tes begitu ya, tes untuk mengukur kesiapan untuk mendapatkan izin usaha. Dan dari hasil tes itu kemudian pemilik mendapatkan sertifikat yang dinamakan dengan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Nah, izin sertifikat penyuluhan keamanan pangan ini kemudian diproses berikutnya untuk pengajuan ke PIRT, izin pangan industri rumah tangga. Prosesnya adalah pengisian form, kemudian menyampaikan pendaftaran ke Labkesda Kabupaten Kulon Progo, dan ini sudah dilakukan. Kemudian dari Labkesda Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada puskesmas setempat untuk bisa melakukan checking ya, checking terhadap sanitasi yang dimiliki oleh pemilik usaha. Beberapa persiapan yang sudah dilakukan oleh pemilik usaha adalah memperbaiki
layout usaha dari hasil pendampingan kita, menjaga kebersihan area usaha, kemudian memperbaiki dapur usaha, memisahkan antara proses usaha dengan proses rumah tangga. Mereka sudah siap, industri sudah siap, namun karena alasan pandemi sekarang ini sampai sekarang proses untuk checking air sanitasi belum dilakukan karena memang puskesmas sedang sibuk untuk melakukan protokol COVID dan penyuluhan penanggulangan COVID di daerah. Nah, berikut ini adalah persiapan untuk pemberian hibah peralatan usaha. Berdasarkan pada diskusi yang kami lakukan, ada beberapa peralatan usaha yang memang sangat urgent untuk disubsidikan atau untuk dihibahkan kepada mitra. Yang pertama yang sangat urgent sebenarnya adalah memperbaiki kondisi dapur. Ya, memperbaiki kondisi dapur karena kondisi dapur itu bercampur antara dapur produksi dengan dapur rumah tangga dan itu pelaksanaannya adalah di ruang tamu. Sementara ruang tamu itu di atasnya belum ada Ethernet, belum ada atap-atap, belum ada wastafel secara terpisah. Nah, pada kesempatan kali ini tim pelaksana KKF, tim pelaksana pengabdian masyarakat ini memberikan subsidi dana kepada pemilik untuk memperbaiki atap-atap dapur ya, yang notabene sebenarnya itu awalnya adalah merupakan ruang tamu dan sekarang sudah dirubah menjadi ruang dapur dengan ada wastafel yang ada di dalamnya, kemudian dipasang Ethernet yang ada di atas. Nah, kemudian peralatan lain yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah soblok untuk diversifikasi usaha, yaitu untuk membuat tahu bakso. Kemudian kompor usaha, kompor besar yang ada standingnya, jadi kompor berdiri. Kemudian lengkap dengan kabel, dengan saluran pipa dan regulatornya. Kemudian mixer yang dibutuhkan karena di catering Nikma ini pelaku usaha juga memenuhi snack, roti, bakery dan lain-lain sehingga memerlukan mixer. Kemudian sealer untuk mengemas makanannya sehingga lebih higienis. Kemudian ada beberapa peralatan yang lain seperti terlihat di sini. Nah, inilah penyerahan bantuan yang kami berikan kepada pelaku usaha. Yang bisa kita lihat, ini adalah penyerahan kompor. Kemudian yang di tengah ini adalah penyerahan mixer. Kemudian ini adalah soblok dan ini adalah sealer ya. Sealer untuk merekatkan packaging. Hasil dari pendampingan, sebelumnya saya laporkan bahwa inilah ruang dapur yang awalnya ini merupakan ruang tamu yang kemudian digantikan fungsinya menjadi dapur usaha. Awalnya ini masih sangat kotor, mohon maaf, belum layak. Kemudian setelah kami dampingi, ada penyuluhan, kemudian pemilik karena inovatif dan karena masih muda, punya semangat usaha yang sangat tinggi, kemudian dibangunlah di sini, dibersihkan, kemudian atap-atap yang tadinya belum memiliki atap-atap sekarang sudah di Ethernet, kemudian sudah dipasang wastafel di dalamnya. Nah, ini adalah hasil diversifikasi usaha yang dilakukan dari hasil pendampingan berupa pembuatan bakso frozen, bahkan pemilik sekarang ini melayani jasa pembuatan bakso dari masyarakat. Nah, ini output kegiatan program berupa salah satunya adalah publikasi di media. Nah, kebetulan media yang kami ajak kerjasama adalah Suara Muhammadiyah untuk mempublikasikan hasil pengabdian kami. Nah, ini diversifikasi usaha juga yang dilakukan oleh pemilik, menerima penggilingan
daging kerni, karena kebetulan pemilik juga memiliki sudah memiliki alat untuk penggilingan daging. Hanya selama ini belum dimanfaatkan. Kemudian berdasarkan pada penyuluhan dan diskusi, akhirnya kemudian punya motivasi dan share informasi ini kepada pelanggan. Ini proses diversifikasi usaha pembuatan bakso yang dilakukan oleh pemilik. Nah, ini adalah pelayanan kepada pelanggan. Ya, pelayanan kepada pelanggan. Ini bentuk diversifikasi usaha catering. Nah, dan ini output yang terakhir adalah kami sudah mendapatkan LOA untuk mempublikasikan hasil pengabdian kami di Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh LP3MUMY. Baik, demikian laporan kami. Kesimpulannya adalah bahwa program pemberdayaan masyarakat khususnya menyentuh lapisan yang terbawah dari masyarakat itu menjadi sangat dibutuhkan, sangat direspon karena sangat membantu keberdayaan dari industri ataupun UMKM. Khususnya dalam hal ini adalah industri rumah tangga, catering nikmat dan tahu bakso. Terima kasih kami ucapkan kepada LP3MUMY atas bantuan dana dan pendampingan yang dilaksanakan. Kemudian terima kasih juga kepada mitra program UMKM Industri Rumah Tangga, terutama pemilik catering nikmat dan bakso Liso, Bapak Taufik Ramadan di Panduan Galur Kulon Progo. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.